Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu observasi supervisi untuk akademik. Saya Delmi Wita dari SD Negeri 14 Sungai Aur. Saya Eli Dharma dari SD Negeri 02 Sungai Aur. Dan saya Anjaniati dari SDN 06 Sungai Aur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eli. Salam Bu Delmi. Apa kabar Bu Eli? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Alhamdulillah. Sehat juga Bu Eli. Nah Bu Eli, di sini saya menjadi observer bagi Bu Eli. Nah, sebelum kita melaksanakan observasian, maka ada unit penilaian yang akan saya sampaikan kepada Bu Eli ya. Nah, yang pertama, Bu Eli harus menguasai 3 prinsip coach. Ya, 3 prinsip coach ini yang pertama kemitraan, yang kedua kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Ya. Nah, selain yang 3 ini ada 3 kompetensi inti yang akan Ibu Eli kuasai juga. Yang pertama present, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan terbuka. Nah, tentunya hal ini akan Ibu Eli laksanakan sesuai dengan alur cerita ya Bu Eli. Ya. Dimana alur cerita itu sendiri sama-sama kita ketahui, yaitu tujuan umum, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Oke Bu Eli. Nah, dari 3 kompetensi inti ini, mana kira-kira kompetensi yang akan Ibu Eli kenalkan secara spesifik? Ini saya ingin mengenalkan yang kompetensi pertanyaan terbuka atau pertanyaan berbobot kepada pesertanya. Oke, baik Bu Eli. Tentunya nanti dengan pertanyaan terbuka atau pertanyaan yang berbobot ini, Bu Eli akan menggali ya kompetensi-kompetensinya ini, sehingga nanti melahirkan ide yang akan menuntaskan masalahnya. Begitu Bu Eli? Insya Allah demikian. Oke. Kalau begitu, apa tolak ukur yang Ibu Eli harapkan dari kegiatan kita ini? Kalau ukur yang ingin saya harapkan, mudah-mudahan setelah saya nanti mengajukan pertanyaan berbobot atau pertanyaan terbuka dalam kursi saya, di sini kursi saya dapat mengidentifikasi, mencari solusi, dan memecahkan masalah dari permasalahan pembelajaran yang ditemui di dalam kelas atau mungkin nanti salah satu pembelajaran yang berpihak kepada diri. Oke, baik Bu Eli. Berarti Bu Eli berharap dapat melaksanakan alur kita dengan sebaik mungkin ya Bu Eli. Saya akan menggunakan hal saya untuk mengenali potensi-potensi yang dimiliki oleh kursi saya dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik. Siap Bu Eli? Insya Allah siap. Selamat menjalankan ya Bu Eli. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Anja. Waalaikumsalam Bu Eli. Apa kabarnya hari ini Bu Anja? Alhamdulillah saya baik-baik saja Bu Eli. Oke. Sesuai dengan pesan dari Bu Anja, hari ini kita bertemu di sesi ini. Apa Ibu ada masalah? Iya Bu Eli. Saya memiliki masalah di kelas saya yang saya hadapi, yaitu anak-anak saya ini Bu Eli di kelas 6. Setiap selesai jam istirahat, mereka terlihat tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran Bu Eli. Karena mereka itu kelihatannya lelah. Mereka asik bermain dengan teman-temannya saat jam istirahat. Kemudian setelah masuk ke kelas, mereka terlihat tidak fokus saat saya memberikan pembelajaran kepada mereka.
mungkin hal ini juga dipicu mereka tidak terfokus pada pembelajaran saya berikan karena pada beberapa kesempatan saya tidak menggunakan media pembelajaran. Sepertinya hal itu yang saya hadapi, Bu Eli. Oke, jadi Ibu Anja merasa ada hambatan saat mengajar di kelas 6 dikarenakan mungkin ada beberapa media yang belum Ibu Anja sediakan sebelumnya. Baiklah Ibu Anja, jadi apa harapan yang ingin Ibu Anja dapatkan pada pertemuan atau perbincangan kita siang ini? Pada perbincangan kita siang ini, Bu Eli, saya sangat ingin dan memiliki harapan yang besar bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Bu Eli. Ya, berarti Ibu Anja mengharapkan murid-murid kelas 6 dari Ibu Anja ini fokus dan konsentrasi dalam menghadapi pelajaran saat Ibu memberikan materi dalam kelas. Itu Bu, kira-kira Bu Anja? Iya Bu, seperti itu. Lalu apa yang dapat Ibu Anja lakukan untuk membantu murid Ibu Anja agar tetap fokus dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Bu Anja? Bu Eli, rencana saya di sini adalah dengan memvariasikan metode pembelajaran saya, Bu. Misalnya lebih sering memakai fokus untuk menonton video pembelajaran dan mengorganisasikan murid belajar kelompok sehingga lebih menarik bagi mereka, atau lebih banyak menggunakan media nyata yang tersedia di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan tempat tinggal siswa saya, Bu Eli. Oke, bagus sekali idenya Bu Anja ya. Ibu ingin selalu memvariasikan metode pembelajaran Ibu dengan cara menampilkan media, video pembelajaran, serta mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari murid kita. Baiklah, Ibu Anja, terus masih ada enggak langkah-langkah yang Ibu Anja ingin lakukan terhadap murid-murid Ibu Anja ini? Ada, Bu. Saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melihat anak-anak sesuai dengan minatnya, sehingga saya bisa memberikan pembelajaran sesuai kebutuhannya. Saya juga bisa mengintegrasikan kompetensi sosial emosional siswa dalam langkah-langkah pembelajaran saya yang akan saya ajarkan, Bu Eli. Oke, bagus sekali rencana Ibu ya, Bu Anja ya. Jadi seperti apa Ibu Anja sudah mendapatkan solusi dari masalah ini? Misalnya kalau kita kasih rating, kira-kira dari permasalahan yang Ibu temui, sudah Ibu dapatkan ide-ide untuk mengatasi masalahnya. Kira-kira Ibu Anja berada di kalau kita kasih rating 1 angka 1 sampai 10, berada di rating mana Ibu Anja? Kalau dari angka 1 sampai 10, saya berada pada rating 6, Bu. Berada di rating 6. Ya. Kemudian tadi Ibu Anja sudah menemukan beberapa solusi dari masalah, sudah mencoba menampilkan metode dan berbagai media pembelajaran, sudah ada langkah berikutnya. Tentu ingin Ibu beranjak ke angka berapa kira-kira? Kalau beranjak dari angka 6 tadi, saya inginnya ke angka 9 atau ke angka 10 bahkan, Bu Eli. Oke, bagus sekali Bu Anja ya. Baiklah Bu, karena Ibu sudah mendapatkan solusinya dari permasalahan ini, lalu bagaimana perasaan Ibu setelah kita melaksanakan perbincangan siang ini? Kalau perasaan saya sekarang Ibu tanyakan, saya merasa sangat senang sekali, Bu. Sudah mendapatkan pencerahan dan juga solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, Bu Anja. Tadi Bu Anja sudah mendapatkan solusi, sudah merasa senang. Kira-kira siapa yang bisa mendukung dari kegiatan dan langkah-langkah yang akan Ibu Anja laksanakan ini? Kalau bicara yang akan mendukungnya, saya akan mengadakan pertemuan dengan wali murid saya, terutamanya Bu Eli, untuk mereka bisa mengawasi kegiatan-kegiatan
peserta didik saya itu untuk yang di rumah kan. Iya. Kalau misalnya di sekolah saya akan meminta bantuan dari rekan sejawat saya untuk melihat nanti hasil dari apa yang saya kerjakan ini dan juga meminta masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Oke, bagus sekali Bu Anja. Kapan kira-kira rencana Ibu ini akan Ibu laksanakan? Secepatnya Bu Eli. Secepatnya. Oh, berapa lama waktu yang Ibu Anja butuhkan untuk melaksanakan rencana ini? Waktunya kira-kira sekitar 1 minggu ini akan saya lihat bagaimana perkembangan dari apa yang saya lakukan ini. Oke, bagus, semangat ya Bu Anja ya. Iya. Baiklah, karena kita sekarang sudah berada di akhir sesi, apa kira-kira kesimpulan yang dapat Ibu Anja sampaikan pada pertemuan kita ini? Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari pertemuan kita ini, saya sangat bersyukur sekali Bu Ya. dari percakapan yang kita lakukan. Saya sudah mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Terima kasih banyak Bu Eli atas Sama-sama. waktunya. Oke, terima kasih kembali Bu Anja. Oke Bu. Assalamualaikum Bu Anja. Waalaikumsalam. Oke, baik Bu Eli. Ya, saya sudah mengamati Bu Eli sebagai host tadi, sudah motivasi Bu Eli. Saya memiliki catatan-catatan kecil yang akan saya sampaikan kepada Bu Eli. Namun sebelumnya, saya mau bertanya kepada Bu Eli. Boleh ya? Boleh. Baik Bu Eli, apa yang sudah Bu Eli lakukan? Kemudian indikator apa yang sudah Ibu Eli dapatkan? Ibu Deni, saya akan mencoba menjawabnya ya. Yang sudah saya laksanakan adalah prinsip coaching terhadap coaching, di mana prinsipnya terdiri dari kemitraan, mendengarkan secara aktif, dan memaksimalkan kompetensi dari diri saya. Baik. Kemudian kompetensi inti apa yang sudah Bu Eli laksanakan tadi? Kompetensi inti yang sudah saya laksanakan terhadap coaching saya tadi adalah saya sudah meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif, mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, sehingga akan mengurangi potensi dari kopi yang pernah saya kerjakan. Oke, baik Bu Eli. Sesuai dengan catatan saya dan pengamatan saya, Bu Eli memang sudah melakukan prinsip kemitraan, di mana antara coach dengan coachee tidak terlihat perbedaan ya, tidak ada atasan dan bawahan. Kemudian Bu Eli sudah mendengarkan aktif, karena dengan melalui mendengarkan aktif tersebut, Bu Eli dapat menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Bu Eli dapat menggali ide-ide dari coachnya yang memiliki masalah dan coachnya sendiri yang memberikan ide tentang penyelesaian masalahnya. Kemudian kompetensi inti yang Bu Eli laksanakan sudah tepat sesuai dengan catatan saya. Itu saya catat